Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang mulia, Dewan Pimpinan Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengucapkan selamat bergabung kepada Anda melalui studio proyek pelayan dua tanah suci untuk terjemah langsung khutbah Al-Haramain dan khutbah Arafah. Saat ini kita bersama di dalam program musim haji seri yang disiarkan secara langsung setiap pukul 10.30 pagi melalui gelombang FN dan platform Manarat Al-Haramain. Program musim haji tahun ini akan menyajikan kajian seputar hukum-hukum dan hikmah serta pelajaran dan ibadah haji dengan 10 bahasa dunia. Tetaplah bersama kami dalam program siaran langsung ini. Semoga Allah senantiasa menerima ibadah kita semua. Tata cara pelaksanaan umroh. Jika seorang akan melakukan ibadah umroh, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi sebagaimana seorang yang mandi junub. Memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada dan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain yang berfungsi sebagai sarung dan selendang atau penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia hendaknya memakai pakaian syar'i yang menutupi seluruh auratnya. Namun, perlu diperhatikan bagi wanita tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab penutup wajah dan tidak diperbolehkan mengenakan sarung tangan. Pakaian ihram hendaknya menggunakan pakaian berwarna putih. Berihram maksudnya adalah berniat untuk berpindah dalam keadaan halal menuju keadaan ihram. Yang mana ketika seseorang berada dalam status ihram, terdapat beberapa hal-hal yang menjadi haram atas dirinya untuk dikerjakan pada saat dia berstatus ihram tersebut. Berihram hendaknya dilakukan dari miqat dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau adanya penghalang lain, maka diperbolehkan mengucapkan syarat setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan Allahumma labbaika umratan wa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Allahumma labbaika umratan wa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Ya Allah, hamba memenuhi seruanmu untuk menunaikan ibadah umrah, dan apabila hamba terhalang, maka tempat untuk bertahallul di mana saja engkau menahan hamba. Nah, dengan mengucapkan persyaratan ini, baik dalam ibadah umrah maupun ibadah haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan untuk bertahallul, yakni keluar daripada kondisi ihram kembali kepada kondisi sebelumnya, dan tidak membayar dam, tidak menyembelih seekor kambing. Perlu diperhatikan bahwasanya mengucapkan syarat ini hendaknya dilakukan oleh orang yang tidak yakin apakah mampu menyelesaikan ibadah manasiknya atau tidak. Mungkin dikarenakan sakit atau ditakutkan bagi wanita terkena haid misalnya, dan keadaan-keadaan lainnya. Adapun bagi orang-orang yang memiliki keyakinan kuat bahwasanya dia akan mampu menyelesaikan dan menyempurnakan ibadah manasik umrohnya dengan sempurna dan selesai, maka hendaknya ia tidak mengucapkan hal ini. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW tidak membacanya dan tidak menggunakan persyaratan tersebut. Nabi hanya memerintahkan kepada seorang sahabiyah yang bernama Du'ba'ah, yang mana kala itu beliau sedang berhalangan. Jika bertepatan dengan waktu sholat, hendaknya setelah mengenakan pakaian ihram, kita mengerjakan ibadah sholat.
setelah mengerjakan ibadah salat, kemudian kita masuk kepada niat ihramnya. Adapun jika tidak dalam keadaan menjelang waktu salat, maka bisa mengerjakan salat sunnah, kemudian setelah itu lalu masuk ke dalam niat ihram. Setelah kita mengucapkan niat ihram tadi, hendaknya setelah itu kita memperbanyak ucapan talbiyah. Dan ucapan talbiyah adalah membaca zikir labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagi laki-laki disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Adapun bagi perempuan, hendaknya membaca talbiyah ini dengan suara yang lirih, sehingga hanya bisa didengarkan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya saja. Makna daripada labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya ialah, ya Allah, aku menjawab seruanmu, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku menjawab panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian dan kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum memasuki kota Mekah. Demikian juga apabila telah sampai di Mekah dan ingin melakukan tawaf dan masuk ke Masjidil Haram, hendaknya mandi sebelum itu. Namun perlu diperhatikan ketika mandi hendaknya tidak terlalu keras menggosok rambut atau bagian kepala sehingga tidak ada rambut yang berguguran, apalagi jika dilakukan secara sengaja. Ketika masuk Masjidil Haram, hendaknya mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untuk diriku. Setelah masuk Masjidil Haram, langsung menuju Hajar Aswad. Menghadap kepada Hajar Aswad tersebut sambil membaca Allahu Akbar atau membaca Bismillah Allahu Akbar. Jika memungkinkan, usaplah Hajar Aswad dengan tangan dan letakkanlah dahi dan hidung kita di Hajar Aswad sembari menciumnya. Adapun apabila kita tidak bisa menciumnya, hanya bisa menggapainya, maka kita diperbolehkan untuk mencium tangan yang tadinya menyentuh Hajar Aswad. Dan jika tidak memungkinkan hal itu dilakukan, maka hendaknya memberikan isyarat saja ke arah Hajar Aswad. Apabila memungkinkan, maka kita hendaknya menyentuh Hajar Aswad atau menciumnya di setiap putaran. Jika tidak, maka hal itu adalah sunnah, tidak berdosa seseorang apabila meninggalkannya. Kemudian kita memulai tawaf. 7 putaran dimulai daripada Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Disunnahkan melakukan ar-ramal atau berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran yang terakhir. Disunnahkan pula mengusap rukun Yamani pada setiap putarannya. Namun tidak dianjurkan untuk mencium rukun Yamani tersebut. Tidak pula mencium tangan yang kita gunakan untuk menyentuh rukun Yamani tersebut. Apabila kita tidak sampai kepada rukun Yamani dan tidak bisa menyentuhnya dan menggapainya dengan tangan kita, maka hendaknya kita juga tidak perlu memberikan isyarat dengan tangan kita. Ketika kita berada di rukun Yamani, untuk menuju Hajar Aswad, di antara kedua area tersebut, hendaknya kita memperbanyak membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada saat tawaf. Kita diperbolehkan membaca Al-Quran, berdoa, atau zikir lainnya yang kita kehendaki. Setelah melaksanakan ibadah tawaf, hendaknya kita menutup pundak kita lalu menuju ke makam Ibrahim, sembari membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian di belakang makam Ibrahim, laksanakanlah salat sunnah tawaf 2 rakaat dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat kedua. Apabila kita tidak bisa mengerjakannya di belakang makam Ibrahim, maka kita bisa mengerjakannya di area manapun di dalam Masjidil Haram. Setelah itu hendaknya kita minum air zam-zam. Lalu kembali ke Hajar Aswad dan bertakbir
mengusapnya dan menciumnya jika memungkinkan. Jika tidak, maka hindari menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri pada saat kita memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad tersebut. Kemudian kita menuju Bukit Safa untuk melaksanakan ibadah sa'i. Sembari membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Lalu membaca Abda'u bima bada Allahu bih. Menaiki Bukit Safa lalu menghadap ke arah Ka'bah. Melihatnya jika memungkinkan lalu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian kita membaca doa yang kita kehendaki. Bacaan ini diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dikehendaki. Turun daripada Bukit Safa lalu berjalan lagi menuju Bukit Marwah. Sesampainya di sana kita berdoa lagi dengan doa yang tadi disebutkan, lalu berdoa lagi dengan doa-doa yang kita inginkan. Bagi laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil pada area yang ditandai dengan lampu berwarna hijau di daerah Mas'ah. Terus kita lakukan bolak-balik daripada Safa menuju Marwah dihitung sebagai 1 putaran, Marwah menuju Safa dihitung putaran kedua, dan seterusnya sehingga kita menyempurnakan 7 putaran dan berakhir sa'i kita di Marwah. Tidak ada zikir-zikir tertentu pada saat kita melaksanakan ibadah sa'i ini. Kita bisa membaca Al-Quran, berdoa, atau membaca zikir-zikir yang kita kehendaki. Setelah sa'i, yang kita lakukan berikutnya adalah mencukur rambut. Bagi laki-laki hendaknya mencukur seluruh kepalanya, dan apabila bisa membotakinya maka itu lebih afdol dan didoakan 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi wanita maka cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari saja. Nah, setelah memotong atau mencukur rambut, ini menandakan telah berakhirnya ibadah umroh dan seorang yang tadinya bersifat muhrim berubah keadaannya menjadi tahallul, yang mana larangan-larangan yang tadi dilarang disebabkan karena ihram sekarang diperbolehkan lagi bagi dirinya. Ibadah umroh ini adalah ibadah yang agung. Hendaknya seorang muslim betul-betul menjalaninya dengan penuh khidmat dan penghayatan, mengingat setiap kejadian sejarah yang terjadi di tempat-tempat kita melaksanakan ibadah umroh, baik itu pada saat kita tawaf, kita melihat makam Ibrahim, kita melihat Hajar Aswad, Rukun Yamani, dan lain sebagainya. Demikian juga pada saat kita berada di Safa dan Marwah, melihat perjuangan Ibunda Hajar alaihissalam dalam sejarah yang disebutkan oleh para ulama. Sekian kebersamaan kita hari ini. Kita jumpa lagi insya Allah besok di waktu yang sama pada pukul 10.30 pagi di program Musim Haji 1445 Hijriah yang dipersembahkan oleh Direktorat Bahasa dan Terjemah di Masjidil Haram. Dari studio Masjidil Haram kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.